Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatu Rizky dari kelas MJ 301 akan mempresentasikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18 POJK 03 2016 tentang penerapan manajemen. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1 ayat 1 Bank. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Pasal 1 ayat 2 Risiko. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Pasal 1 ayat 3 Manajemen risiko. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Pasal 1 ayat 4 Risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk. Pasal 1 ayat 5 Risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Pasal 1 ayat 6 Risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Pasal 1 ayat 7 Risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. Pasal 1 ayat 8 Risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Pasal 1 ayat 9 Risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Pasal 1 ayat 10 Risiko strategik. Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu putusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Bab 2 Ruang lingkup manajemen risiko. Pasal 2 ayat 1 Pasal 2 Pertama, bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif baik untuk bank secara individu maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Pasal 3 ayat 1 Penerapan manajemen risiko. Pasal 3 Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan. Pasal 4 yang pertama Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mencakup A. Risiko kredit, yang B. Risiko pasar, C. Risiko likuiditas, D. Risiko operasional, E. Risiko hukum. Bab 3 Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Bagian ke-1 umum pasal 5 Bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Bagian kedua, wewenang dan tanggung jawab direksi pasal 6.
Pertama, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 bagi direksi paling sedikit. Yang A, menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif. Yang B, ada bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan. Yang C, ada mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi. Terima kasih. Presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.